Jadi kita ke pertanyaan ya saudaraku. Mengapa Allah membiarkan terjadi penderitaan dan kejahatan saudaraku? Ini pertanyaan yang menurut saya sih sulit, memang harusnya kita akuin ini sulit untuk menjawabnya. Dan by the way, saya harus akuin, saya harus jujur juga, saya harus bukakan juga bahwa ini semata-mata saya terima dari pengajar, dari orang yang mengkhotbahkan tentang pertanyaan ini dan menjawab lewat khotbahnya tentang pertanyaan ini. Dan saya harus, apalah namanya, endorse kah atau bangga kah sama orang ini atau apalah. Anda bisa, terserah Anda menyimaknya atau menyebutnya. Namanya adalah John MacArthur, seorang pastor teacher di gereja Grace to You Church di Sun Valley, California, Los Angeles. Dan dia juga jadi presiden di The Master University, ada sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya, yang menurut saya sih ya sekolah yang kan saya ikutin, dan itu juga bisa disimak lewat internet, lewat situsnya. Saya mengikutinya, begitu banyak yang diberikan atau dibuka secara gratis dari sekolah tersebut untuk menginformasikan apa-apa aja yang diajarkan, dan saya menyimaknya. Ya, menurut saya sih dengan kerja keras juga karena bahasa Inggris. Notabene saya bahasa Batak aja nggak jelas. Bahasa Indonesia juga ya dikritik orang, SPOK-nya yang benar. Ya makanya saya kerja keras lah untuk memahami, menangkap bahasa. Tetapi saya harus akuin ketika saya membiasakan diri, saya mulai bisa menangkap. Beberapa tahun ini saya menangkap apa yang diajarkannya. Dan konteks pertanyaan ini adalah khotbah dia dalam satu sesi khotbah yang dia paparkan tentang pertanyaan ini. Why God allow so much evil? Why God allowed suffering and evil in this world? Kenapa Allah biarkan penderitaan? Kenapa? Kenapa kejahatan dibiarkan Tuhan? Dan dengan beliau mengajarkan ini, mengkhotbahkan ini, wow, saya kagum akan Tuhan, bukan akan dia tentunya ya. Dan dia pun Anda bisa simak nanti saudaraku bagaimana dia menjadi seorang hamba Tuhan. Jauh berbeda dengan apa yang kita sering lihat dari, saya kemukakan ini, dari apa yang kita lihat di Indonesia ini. Banyak-banyak pendeta yang bahasa saya, pendeta-pendeta kekinian. Nah, jadi sekali lagi saya perlu ingetin bahwa saya dipengaruhi oleh ajaran yang beliau ajarkan. Dan bagi saya, orang-orang seperti ini adalah yang harusnya kita beri penghormatan seperti yang Rasul Paulus katakan. Harus beri penghormatan lebih karena mereka memberitakan firman Tuhan dengan bertanggung jawab, dengan benar, dengan cakap. Dan Alkitab selalu mengarahkan kepada hal yang demikian. Cakap mengajar, cakap mengajar, cakap mengajar. Kata cakap bisa Anda simak. Cakap bicara sesuatu yang memang bukan hanya mengerti betul, paham betul, tetapi mencoba mendelivery atau mencoba mengantar, memaparkan apa yang dia kemukakan dengan komunikasi yang bukan dipermudah sih, tetapi sederhana dan utuh. Itu dia. Sederhana dan utuh. Dan ini yang saya rindukan sih ya, saya belajar memaparkan atau mendelivery sesuatu pesan yang dalam ini yang saya rindukan, pesan Tuhan, pesan firman Tuhan, ya dengan cara itu sederhana, utuh. Dan saya hormat, walaupun saya nggak pernah ketemu, ada rencana saya tahun ini gagal juga karena keadaan gini. Tapi ya belum beli tiket sih. Jadi beliau ini yang bagi saya adalah orang-orang yang gifted man. Expository preacher itu bagi saya orang-orang gifted man. Dan kalau boleh saya sarankan ya beberapa nama yang juga tergabung juga dalam kelompok John MacArthur yang bisa dibilang alliance lah, berselaras lah, bekerja sama atau sama-sama punya kumpulan yang mereka selama ini sering kumpul untuk menyatakan, mengajarkan sesuatu atau mengingatkan dunia tentang gerejanya. Ada beberapa nama yang mungkin juga Anda dengar, dan saya percaya John MacArthur pun banyak di Indonesia didengar, disimak. Tetapi nggak tahu ya kenapa ya, saya lihat di media sosial saya, di akun saya, sangat jarang sekali orang di Jabodetabek atau Indonesia yang mengemukakan segala sesuatu yang dalam hal ini
khotbah atau ajaran John MacArthur. Makanya saya memberanikan diri dalam keterbatasan saya. Saya ini bukan seorang yang sukses dalam akademik teologi. Saya ini tamatan yang 5 tahun saya sekolah S1 di sekolah yang bagi saya kasih karunia guru-gurunya dalam memberikan nilai. Dalam hal itu pun saya harus jujur, ya itulah saya. Tapi hari ini ya bisa berbeda. Dan bersyukurnya ya saya mau berbeda aja lah. Saya nggak mau bilang sekarang saya gimana, tapi saya mau berbeda aja. Maksud saya mau berbeda untuk lebih baik. Nah dengan hal itu saya ya dibawa lah, ya enggak mungkin juga ini bukan Tuhan. Saya dibawa menyimak beliau mengajarkan segala sesuatu tentang firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur saya seperti menemukan ini kebenaran yang memang harusnya patut diamati, diperhatikan oleh orang Kristen. Untuk memahami kebenaran, untuk mengerti kebenaran, dan untuk hidup di dalam kebenaran bisa dibilang. Firman Tuhan. Jadi kembali lagi saudaraku, bagaimana Allah, sekali lagi ya, ini khotbah dia, saya hanya ingin ulangin. Bagaimana Allah membiarkan penderitaan dan kejahatan itu terjadi dalam hidup ini. Bagaimana Allah membiarkan itu? Ada orang-orang agnostik, kadang-kadang kita ada orang Kristen, orang-orang pelayan firman Tuhan juga bisa ngomong orang agnostik itu pinter ya. Bagi saya, kepintaran mereka adalah kebodohan yang sangat jelas ya. Maaf kalau Anda agnostik ya. Sorry. Saya bukan orang pintar yang mungkin Anda bisa nilai saya ini bodoh. Tetapi saya dalam hal ini boleh mengemukakan apa yang saya anggap benar dalam pikiran saya, keyakinan saya tentang agnostik. Agnostik itu adalah semata-mata orang yang tidak memahami kebenaran karena ya mereka tidak membuka diri dan mengakui bahwa kebenaran kitab suci benar. Karena semata-mata ignored dalam pikiran mereka. Mereka bodoh, mereka tidak mau tahu, sehingga mereka menjadi bodoh tentunya. Karena mereka menutup diri, tidak bisa menjangkau atau tidak bisa menyimak kebenaran karena mereka ya berpusat pada pikirannya sendiri. Mereka berpikir kalau Tuhan di Alkitab katanya adalah kasih, Tuhan itu adalah baik, Tuhan itu katanya juga maha kuasa, Tuhan itu adalah maha tahu, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, berarti penderitaan kalau ada, kejahatan kalau ada, berarti sederhana. Mereka menganggap sederhana. Berarti Tuhan yang di Alkitab itu tidak benar. Dengan kata lain, Tuhan tidak ada. Ya terkadang ya orang rasional yang tidak memahami kebenaran kitab suci ya tentu sepaham, setuju saudaraku. Ya karena bertentangan. Nah makanya bagi saya ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Bertentangan karakter Allah yang baik, karakter Allah yang kasih, karakter Allah yang mengerjakan kebaikan, dan itu menjadi sebuah bukan hukum ya, itu menjadi sebuah pribadi yang memang dinyatakan oleh Allah sendiri dari kebenaran kita tahu. Tidak mungkin Allah yang demikian mengerjakan yang tidak baik, mengerjakan yang jahat, mengerjakan yang membuat menderita, ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa dia berdaulat kok membiarkan kejahatan terjadi? Nah, ini menjadi sulit, saudara. Nah, itu dari kalangan agnostik. Bagaimana dengan kalangan liberal? Orang-orang liberal yang menafsirkan, yang mendefinisikan Tuhan semau-maunya, sembarangan. Mendefinisikan kurang lebih begini, saudaraku. Bahwa Tuhan itu ya memang ada. Tapi Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang kadang-kadang ya tidak tahu kedaulatannya atau tepatnya ya, kadang-kadang membiarkan kedaulatannya itu kepada yang lainnya. Ya Tuhan ada. Nah sebab itu Tuhan itu ada, kejadian ada, soal penderitaan, soal kejahatan ada. Itu artinya Tuhan kayak membiarkan kedaulatannya itu sama yang lainnya. Dan sepertinya jadi agak benar saudaraku kalau kita nggak ngerti kebenaran, kalau kita nggak memahami dan kita nggak bulat, kita nggak teguh terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita yakin itu dari Tuhan, pernyataan Tuhan yaitu firman Tuhan. Kalau kita lemah terhadap hal itu, kita pasti mengiyakan. Minimal kita ya bisa ragu-ragu lah. Nah itu, tetapi ketika kita pertanyakan hal yang lain, kelompok lainnya yaitu agnostik, orang liberal, mendefinisikan gitu.
Kalau di antara kita nih orang Kristen, kadang saya temukan, dan ini mungkin Anda mengalami juga ya saudaraku. Ketika kita mempertanyakan kepada orang yang kita pikir, kita pandang, kita anggap itu punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan tentang kekristenan tentunya. Entah kenapa kita temukan jawaban, ya memang mereka menjawab, tapi jawabannya kayak jawaban yang kayak membuat kita kayak terbojok lagi. Tengkeng, cengok jadi kita dibuat. Apa itu cengok? Kita jadi kayak terpojok lagi ketika kita tanya, kita dapat jawaban dari orang-orang hamba Tuhan, pengajar firman, adalah orang-orang yang membimbing orang-orang Kristen, harusnya memberikan jawaban yang menguatkan. Kita malah diberikan jawaban yang memojokkan kita. Dan ini jawaban yang menurut saya menjadi sebuah senjata pamungkas dari yang namanya pengalihan isu, mengalihkan pokok masalahnya, yaitu dia ditanya soal pertanyaan, tidak dijawab dengan benar. Yaitu Ulangan 29 ayat 29, saudaraku. Kita pasti pernah tahu deh, di antara kita ada yang tahu ini. Yaitu dengan jawaban, kalau dia nggak tahu, hamba Tuhan itu nggak tahu, orang yang kita mau tanya nggak tahu, dia jawab dengan apa yang rahasia itu bagi Tuhan. Jadi karena ketidaktahuannya, dia jawab dengan pernyataan tulisan firman Tuhan. Dan ini yang kadang-kadang yang membuat kita ya jadi makin nggak dikuatkan, jadi makin bisa dibilang bisa lebih lemah dari yang sebelumnya. Ternyata penderitaan ada, kejahatan ada, karena itu rahasia Tuhan. Nah, kitab suci kita sangat banyak sekali, saudaraku, mengungkapkan kenapa hal ini terjadi. Dan ini mengagumkan, saudaraku. Makanya sekali lagi, saya ini bersyukur mendengar khotbah John MacArthur tentang hal ini, saudaraku. Ya, saya juga simak si Sproul. Anda bisa baca bukunya The Holiness of God. Wow, itu wow juga tuh buku. Dan saya harus akuin, nggak semua saya baca itu buku, tetapi beberapa bagian saya baca karena sulitnya membaca buku asli. Nah, kita masuk kepada jawaban. Kita coba pelan-pelan. Saya coba mengikuti apa yang dipaparkan oleh John MacArthur. Dia memberikan penjelasan beberapa poin untuk saya, untuk orang Kristen yang dengar hal itu, dengar pertanyaan khotbah itu menjadi sebuah judul khotbah, yaitu pertanyaan, why God allows so much suffering and evil thing in this world. Jadi dengan khotbah, dengan judulnya pertanyaan itu, dia paparkanlah beberapa indikator untuk poin-poin bisa dibawa kepada jawaban yang mengagumkan, saudaraku. Yang kitab suci ungkapkan yang akan membuat kita nih orang Kristen kagum, bersyukur, saudaraku. Yaitu yang pertama, evil exists. Harus ke sini dulu. Evil exists. Terus Anda bisa bertanya, berarti kalau memang itu karena setan, berarti setan salah, Tuhan salah dong. Dan harus kita akuin, semuanya harus berujung, semuanya harus bermuara kepada Tuhan. Penderitaan ada, kejahatan ada karena setan. Loh, setan yang ngadain setan siapa? Nanti kita bisa jawab juga, jawab pertanyaan itu. Terus Anda mau bilang, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya kejahatan ada, kita jadi menderita terus nih, karena memang Tuhan menyatakan itu. Loh, berarti Tuhan kenapa ciptain Adam dan Hawa? Kalau memang Tuhan dalam kemahatauannya, Tuhan tahu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga gak perlu dong Tuhan izinkan Adam ada, kalau memang ujung-ujungnya dunia yang akan mengalami penderitaan-penderitaan karena dia, kejahatan-kejahatan karena dia. Dan semua harus mengarah kepada Tuhan. Ada di dalam kehendak, rencana, tujuan, maksud. Wow. Ini mengagumkan, indah. Jadi yang pertama, evil exists. Kita akan mudah atau kita akan sangat jelas nantinya untuk menjawab pertanyaan itu, saudaraku. Mengapa alam membiarkan penderitaan dan kejahatan terjadi? Yang pertama, evil exists. Kejahatan ada, kejahatan bekerja. Kejahatan ada, kejahatan bekerja. Dan untuk membagi kategori yang memudahkan kita tentang evil exists ini, kejahatan bekerja, kejahatan ada, yang jahat atau setan, iblis ada, bekerja, melakukan pekerjaannya, melakukan apa yang dikehendakinya itu terjadi dan nyata di dalam kehidupan ini, sehingga kejahatan ada dan menghasilkan penderitaan tentunya menjadi ada. Nah, kita akan mempermudah kita membuat maksud makna evil exists ini dari beberapa kategori. Ada 4 kategori untuk kita membuat evil exists.
Dan ini pekerjaan dan keeksisan atau keberadaan yang sangat-sangat masif dan sangat-sangat dominan di dunia ini. Di dunia ini sangat dominan sekali. Yang pertama, natural evil. Bisa disebut calamity. Calamity. Kita bisa sebut dalam bahasa kita bencana alam. Dari makhluk hidup yang sifatnya organ sel atau senyawa mikroba yang terkecil, yang kali ini kita lihat peristiwa wabah penyakit COVID-19 ini, semata-mata dia hidup, dia itu setengah hidup, saudaraku. Karena dia hidup, dia eksis, dia karena menumpang di organ sel yang dia cocok dengan dia, tembus dengan virus itu menjadi bermultiplikasi, jadi eksis, jadi ada, jadi hidup virus itu. Nah, ini disebut natural evil. Dari mikroba yang terkecil, natural evil, sampai ke sesuatu yang kita lihat mengerikan, menyeramkan, saudaraku. Seperti bencana alam yang kita lihat, kita kenal, tsunami kah, gunung berapi kah, angin ribut kah, dan yang lainnya. Segala sesuatu yang sifatnya bencana alam. Dan natural evil itu bersifat impersonal, itu eksternal, dan itu juga temporal, saudaraku. Nah, semoga kita makin mengerti dengan informasi ini, dan saya bersyukur bisa. Dan John MacArthur mengungkapkan, penulis John Barry dalam khotbahnya yang mengungkap tentang Great Influenza, menulis buku Great Influenza. Saya baca beberapa sumber gratis di Amazon, buku elektronik. Saya baca beberapa bagian dari pendahuluannya. Wow, dia ini meneliti sangat serius pandemik yang memang dia fokus pada wabah penyakit virus yang mirip-mirip virus corona juga, akibat virus corona namanya, yaitu ketika Perang Dunia Pertama di tahun 1918 yang membuat mati orang ratusan juta. Dan uniknya, saudaraku, kalau hari ini kita dengar bahwa virus corona COVID-19 ini yang paling riskan, paling beresiko, atau yang menimbulkan kematian itu adalah orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas, yang dimana sel imunnya lemah. Tapi yang tahun 1918, wabah virus yang mirip-mirip, saya nggak berani bilang sama, wabah virus yang mirip-mirip, itu membuat resiko yang paling tinggi, dan memang orang-orang yang dicatat dalam sejarah itu, yang meninggal adalah orang yang rentang usia 20 tahun sampai 40 tahun, 45 tahun. Wow, saya pikir, wah inilah natural evil. Bisa kita bilang penyakit, kita bisa bilang bencana alam, segala sesuatu yang sifatnya natural evil ini, yang kayak begini, impersonal, eksternal, dan bagi saya sih itu temporal. Makanya saya juga dapat jawaban dari John MacArthur bahwa apakah ini berkaitan dengan apocalyptic judgment, virus COVID-19 ini? Enggak. Ini sekedar flu yang pernah terjadi, yang flu yang berbahaya, tapi ini pernah terjadi. Bahkan kejadian yang waktu lalu, entah apa alasannya Anda bisa bilang, wah sekarang kan beda. Kalau kayak dulu mungkin yang meninggal ya jauh lebih besar dari yang dulu. Terserah. Tapi ini mirip-mirip dengan kejadian-kejadian yang dulu. Flu yang mengerikan, tapi ini tetap namanya flu. Jadi yang pertama, untuk kita mengerti evil exists, yaitu natural evil. Yang kedua, saudaraku, yaitu moral evil. Moral evil. Yang pertama tadi, kita udah tahu lah bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, universe ini juga, alam semesta ini juga ada di bawah kutuk. Jadi dengan kata lain, evil exists, dalam hal ini natural evil itu ada, sangat kita bisa terima bahwa itu pernyataan juga yang sangat jelas, yang kita nggak perlu juga nolak dan kita nggak perlu juga bantah, bahwa alam semesta ini ada di bawah kutuk, ada di dalam status untuk disiapkan sesuatu kebinasaan nantinya. Nah, itulah natural evil. Nah, yang kedua adalah moral evil. Nah, moral evil ini sifatnya personal, saudaraku. Sifatnya internal. Dan sifatnya ini ya long term, bahasa saya ya. Lama, sampai penghakiman nanti ya disitulah moral evil ini eksis. Moral evil ini nyata dan bekerja. Dan ini hanya ada di dalam diri manusia. Kejahatan moral ini ada dalam diri manusia. Ini loh yang harusnya kita pahami. Dan dalam hal ini perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang membelakangi Tuhan, berontak Tuhan, melawan Tuhan, inilah moral evil. Dan kita tahu Roma 3 ayat 23 sangat jelas buat kita bahwa setiap manusia telah melakukan dosa dan dengan demikian telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tidak satupun manusia berbuat benar, berkenan kepada Tuhan. Moral evil. Nah, ini moral evil yang kedua. Yang ketiga adalah spiritual evil, saudaraku. Yang kita bisa sebut Efesus 1 itu penguasa di udara. Dan 1 Yohanes 5 ayat 9 yang bicara tentang bahwa dunia ada dalam kuasa si jahat. Yaitu bicara tentang sesuatu yang memang dunia ini adalah tempat di mana iblis bekerja. Dan hari ini ya kita tahulah bahwa ini bisa kita lihat hal yang paling mengerikan dan paling ya, menurut saya kejahatan spiritual evil yang paling besar, sama berkaitan dengan moral evil yang paling besar dilakukan dalam sejarah kehidupan manusia adalah ketika peristiwa penyaliban Kristus, saudaraku. Itulah kejahatan yang terbesar yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, spiritual evil ini kita tahu Wahyu 12 bicara tentang bagaimana bahwa malaikat yang berontak, kita tahu iblis, sepertiga dari malaikat di sorga itu ikut jatuh dan ikut bersekutu dengan yang berontak ini tadi, Lucifer, sehingga sepertiga mereka dijatuhkan ke bumi. Dan dengan hal itu pun kita jadi mengerti bahwa dan banyak hal yang bisa kita pelajari untuk kita memahami tentang bagaimana pekerjaan, bagaimana eksistensi spiritual evil ini di dunia ini. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang sampai hari ini kayak salah dan bisa dibilang dibodohi oleh pengajar-pengajar yang tidak mengerti tentang bagaimana iblis, bagaimana setan eksis di tengah dunia ini. Nah, sehingga kita mengerti di poin yang ketiga ini bahwa spiritual evil yang sifatnya force, kekuatan itu bekerja dan ada di tengah dunia ini. Dan yang keempat bisa dikatakan, kalau bahasa John MacArthur itu yaitu evil of hell. Nah, itu yang pertama, evil exists. Sehingga kita bisa dibawa kepada jawaban. Wow, sekali lagi saudaraku, mengagumkan. Luar biasa. Pernyataan kitab suci itu luar biasa memberikan jawaban yang membuat kita nih ya berkelimpahan, saudaraku.